Dianggap parasit keluarga. Bab 10. Kamu mau ngapain? Ini rumah lagi mau direnovasi, jadi maaf kalau lebih mirip neraka. Mau dibongkar habis-habisan. Oh. Refleks David tetap tidak bisa sepenuhnya percaya, tapi ia juga tetap ingin mendapatkan saran lanjutan dari Fajar mengenai hubungannya dan Sofia. Sudah, biarin saja. Logikanya enggak ada pria kaya yang mau sama janda kucel seperti istrimu. Yakin Fajar setelah menyimak cerita David. Masalahnya, aslinya istriku cantik. Istriku juga pinter cari duit. Tahan banting dia. Warung makannya pun tambah rame. David tak kalah yakin dan Fajar langsung tidak bisa berkata-kata. Pria itu tampak sangat bingung setelah ia cerita keadaan Sofia yang sebenarnya. Tetap saja enggak mungkin pria itu mau sama istri kamu. Kalaupun ia paling buat senang-senang sebentar. Sekarang kamu fokus saja ke pernikahan baru kamu. Fajar tetap dengan keyakinannya dan baginya selalu benar walau ia sendiri juga baru saja mengalami kegagalan. Ia tidak mau terlihat salah apalagi bodoh di depan David yang ia ketahui kurang berpengalaman dalam urusan cinta sekaligus urusan hubungan. Lantaran David malah diam merenung, David tampak tetap ragu, Fajar kembali mencari ide untuk meyakinkan. Lagian, kamu juga sudah ambil uang perpanjangan kontrak ruko warung makan istri kamu sesuai saranku, kan? Bisa apa istri kamu kalau rukonya saja sudah di stok? Otomatis dia enggak punya lapak buat jualan lagi. David mengangguk-angguk di tengah keraguannya. Sebab setelah kemarin ia bingung setengah mati memikirkan bagaimana caranya ia memiliki banyak uang dalam waktu cepat untuk mengurus pernikahannya dan Jihan, tanpa mengambil pinjaman kemanapun termasuk pinjam ke bank ia bekerja, masih sesuai saran Fajar juga, David memang diam-diam menemui pemilik ruko yang Sofia sewa menjadi warung makan. David mengambil uang sewa selama 2 tahun ke depan yang belum lama Sofia setorkan dan jumlahnya memang tidak sedikit. Ada 30 juta uang yang Sofia setorkan untuk memperpanjang kontrak selama 2 tahun ke depan. Yang mana, jumlah uang sebanyak itu murni hasil warung Sofia. Sofia mengatur segala sesuatunya sendiri tanpa campur tangan David karena dari hasil warung makan itu juga, Sofia turut memenuhi kebutuhan keluarga David. Karenanya, David sengaja diam-diam menarik semua uang setoran terlebih ternyata pemilik ruko langsung percaya kepada David. Tentunya, selain David bisa memiliki uang banyak dalam waktu cepat untuk mengurus pernikahannya dan Jihan, kenyataan Sofia yang otomatis tidak memiliki lapak untuk jualan sekaligus tinggal juga ia yakini akan membuat Sofia menyerah kemudian mengemis kepadanya agar ia kembali menerimanya. Benar juga sih. David mengangguk-angguk. Lega, Fajar turut merasa bangga karena sarannya telah diakui kebenarannya oleh David. Nah makanya, kamu cukup nikmati saja. Biarin istri kamu yang kucel tukang nasi rames itu sombong bentar. Nanti juga ujung-ujungnya nangis, ngemis-ngemis ke kamu. Ucapnya teramat yakin. Sekarang, kamu pamerin saja hubungan kamu dan Jihan. Istri baru kamu lebih muda dan lebih cantik, kan? Pasti diam-diam istri kamu yang kucel itu juga cemburu. Bisa jadi, sekarang dia lagi perubahan tampilan. Semacam mulai memperbaiki diri, dan biar kamu panas. Jadi, kamu jangan goyah. Sudah, lanjut saja. Dikasih yang lebih muda, lebih cantik juga, kok masih bingung? Fajar mengakhiri ucapan sekaligus saran sesatnya dengan tawa bahagia.
Bangga, hanya itu yang ia rasa atas kenyataannya yang terus dimintai saran oleh David. Namun, seperti yang Fajar yakinkan kepada David, di tempat berbeda, di salon yang letaknya tidak jauh dari ruko warung makan Sofia, Sofia tengah menjalani perawatan rambut. Beres periksa ke bidan untuk mengecek jahitan di jalan lahirnya, Sofia yang masih ditemani Ibu Nur, memang memilih potong rambut. Selain karena risi sekaligus sudah terlalu panjang, Ibu Nur dan rekan pasar memang sibuk memberi Sofia saran untuk mengubah penampilan. Mereka meminta Sofia untuk mulai merawat diri sekaligus menjaga penampilan. Dari menjalani perawatan, termasuk terbiasa memakai pakaian rapi sekaligus berkelas. Nah, begini. Potong rambut segini bikin kamu kelihatan lebih segar, jeng. Enggak kepanjangan, enggak kependekan. Duh, kelihatan ABG lagi. Sekalian diwarnai enggak? Kasih pirang-pirang dikit apa kecoklatan masih oke, apalagi kulit kamu cerah, ucap pria kurus dan memang cukup gemulai yang baru saja selesai mengurus Sofia. Ibu Nur yang masih menimang Zidan ikut kegirangan menggoda Sofia untuk penampilan baru rekannya itu. Sementara alasannya tetap ada dengan Sofia, selain ia kasihan dan memang peduli, kebetulan rumahnya juga dekat dengan pasar. Rumahnya ada persis di belakang Bang David bekerja. Abis ini kita shopping-shopping, yah, Sof. Kamu ini, cantik, uang banyak. Pokoknya sudah cukup jadi relawannya. Mulai sekarang, kamu cukup fokus bahagia sama Zidan, dan kamu juga wajib jaga penampilan biar makin banyak yang lirik. Cantik, berkelas dan enggak murahan kayak Jihan kan jauh lebih dicari sekaligus dihargai. Lihat saja setelah ini, mereka pasti nyesel sudah jahanam ke kamu. Ucap Ibu Nur. Nah iya, gitu Sof. Jangan cuma baik ke orang lain, bahkan keluarga yang belum tentu baik ke kamu. Setidaknya, kamu harus baik dulu ke diri kamu. Karena kalau kamu saja kurang peduli bahkan memang enggak peduli ke diri kamu, apalagi orang lain yang biasanya cuma mau enaknya saja. Ucap Mas Atan, si pria gemulai yang juga merupakan pemilik salon yang tengah menangani Sofia. Ayo kita langsung kerimbat. Pangling-pangling nih si David. Kali ini, Mas Atan mengakhiri ucapannya dengan tertawa jahat. Tawa jahat yang juga menular kepada Ibu Nur maupun Sofia yang dari tadi cenderung diam tapi sibuk tersenyum. Iya, baru gini saja. Kok aku merasa sangat cantik, ya? Batin Sofia. Tentunya, ia yang memang ingin tampil cantik dan lebih menghargai sekaligus menyayangi dirinya, tidak mau cantik tapi murahan seperti Jihan. Niatku mempercantik diri murni untuk lebih menghargai diriku yang sudah sangat bekerja keras. Kalaupun ada niat buat balas dendam ke Mas David dan semuanya, itu bukan karena aku masih cinta atau sekadar berharap ke Mas David. Buat apa juga mencintai laki-laki enggak berguna seperti Mas David. Sudah diberi hati sama jantung, nekat minta usus. Batin Sofia. Istri kucel, Fajar langsung ketar-ketir dengan anggapan itu sebab pagi ini, ia malah tertampar dengan penampilan Sofia yang benar-benar berbeda. Padahal, baru kemarin malam ia meyakinkan David agar temannya itu tidak goyah. Namun kini, justru ia sendiri yang langsung gugup sekaligus deg-degan hanya karena perubahan Sofia. Pagi ini, Fajar yang belum sarapan bahkan memang belum makan dari kemarin, memang sengaja membeli nasi di warung Sofia. Namun, niat itu menjadi diperpanjang lantaran penampilan baru Sofia membuatnya betah dan ingin lama-lama di sana.
Fajar yang awalnya hanya membungkus makanan yang dibeli, sengaja makan di sana dan sampai minta diambilkan. Sofia memang tidak sampai merias wajah. Sofia hanya memotong rambut sepinggangnya dan biasanya digulung asal, menjadi sepundak. Beda dari biasanya, kali ini, rambut wanita itu tampak sangat lembut. Fajar sampai gemas dan ingin membelainya. Selain itu, perubahan mencolok yang ada dari diri Sofia adalah pakaiannya. Sofia tak lagi memakai pakaian kucel apalagi rok panjang kedodoran yang sudah sangat ketinggalan zaman. Konsep pakaian Sofia memang masih sama yaitu berupa lengan panjang dan rok. Namun, selain semuanya tampak baru, model pakaian Sofia kali ini benar-benar kekinian. Beda jauh dengan Sofia sebelum wanita itu minta talak kepada David. "Aidannya mana?" tanya Fajar lembut syarat perhatian ketika Sofia mengantarkan satu piring makanannya lengkap dengan es teh manis sebagai minumannya. Sofia menyuguhkan pesanan Fajar sambil mengulas senyum. Senyum yang benar-benar biasa tapi langsung membuat Fajar baper. Ya ampun, Sofia kalau lagi senyum kok manis banget. Benar kata David, Sofia memang cantik, batin Fajar yang kemudian bergumam, jadi dek-dekser begini. Kebahagiaan Fajar menjadi digantikan dengan kepanikan, ketika akhirnya pria berambut lurus rapi itu kembali ke bank dan membuatnya bertemu dengan David. Buru-buru ia melempar kantong berisi nasi dan juga teh manis yang ia beli dari warung Sofia, ke tong sampah yang ada di sebelah pintu masuk. Dari dalam, David yang memergoki, berjalan mendekati kemudian melongok tong sampah plastik besar dan tutupnya masih goyang-goyang di sebelah Fajar. "Kamu kenapa? Tadi apa yang dibuang kelihatannya masih banyak." David kepo tapi yang ditanya terus saja menggeleng dan malah buru-buru memboyongnya masuk. "Ya ampun. Hampir saja ketahuan kalau aku baru beli bahkan sampai borong makanan di warung Sofia." Batin Fajar menjadi gelisah sendiri. Di warungnya, Sofia benar-benar sibuk. Ia tengah menyicil masakan untuk nasi kotak pesanan Kalandra kemarin. Kalandra memesan 50 nasi kotak dengan lauk istimewa dan sampai ada olahan daging sapinya. Karenanya, hari ini Sofia yang tetap masak dalam porsi banyak untuk orang pasar dan pembeli lainnya, sampai membayar satu orang wanita untuk membantunya. Nah, keren Sekarang Mbak Sofia sudah punya asisten. Bentar lagi warungnya pasti buka cabang. Goda Pak Kusno yang kebetulan mampir setelah mondar-mandir bertugas. Sofia langsung tersipu mengaminkan apa yang baru saja Pak Kusno katakan, terlebih Sofia yakin, ucapan ibarat doa. "Ngopi Pak Kusno. Apa bikin es teh?" "Bikin sendiri soalnya saya lagi sibuk," ucapnya. "Siap, Mbak Sofia. Kebetulan hari ini panas banget. Pengin yang segar-segar. Bikin es teh manis sambil lihat wajah sendiri biar tambah manis, pasti seger nih." Balas Pak Kusno bersemangat. Sofia dan pekerjanya termasuk orang pasar yang kebetulan datang untuk makan atau sekadar membuat kopi maupun membuat teh, langsung heboh saling ledek dengan Pak Kusno hingga suasana warung Sofia yang memang selalu ramai, menjadi seperti rumah yang penghuninya selalu membuat kebersamaan menjadi hangat. Di tengah keseruan yang mengisi warung makan Sofia, Anggun dan Supri bersama anak-anak keduanya, lengkap dengan Ibu Sumini, datang. Namun, orang pasar yang tahu ulah keji keluarga David tersebut dengan sengaja saling sindir. Yang mana, mereka juga sampai meminta keluarga David itu untuk mengantre di luar.
Pak Kusno yang paling kocak sampai diutus untuk menggelar kardus di teras depan warung, untuk Anggun dan rombongan duduk. Loh, kok jadi kesannya kayak pengemis? Ucap Pak Kusno yang memang juga kerap latah. Mendengar itu, Anggun dan rombongan yang telanjur tersinggung, nyaris angkat kaki. Namun karena Dava dan kedua adiknya merengek kelaparan dan ingin makan di warung Sofia, mereka tak memiliki pilihan lain selain antre mengingat selain tubuh mereka besar-besar, warung Sofia yang terbilang sempit dan hanya dihiasi 2 meja besar, sedang penuh pengunjung. Suasana di sana sangat ramai, selain Sofia yang tampak bersemangat menyusun nasi kotak. Tentunya, perubahan penampilan Sofia juga turut mencuri perhatian mereka. Ini mohon maaf. Kok Mas Supri, jadi mirip tukang pijat tunanetra, ya? Pakai kacamata hitam tebal gini. Memangnya matanya kenapa? Itu diperban juga kelihatannya, tanya Pak Kusno kepo sambil menikmati segelas besar es tehnya. Di dalam, Sofia yang tengah memasukkan nasi kotaknya yang sudah beres ke dalam dus besar, refleks menahan senyum. Sebab biar bagaimanapun, alasan mata Supri begitu juga karenanya. Namun tentu saja, ia tidak mungkin nekat melakukannya jika Supri juga tidak terus-menerus berulah. Bentar deh. Meski mataku jadi bermasalah, kok Sofia jadi kelihatan cantik, ya? Batin Supri yang diam-diam sibuk berusaha mengamati Sofia. Dari depan etalase makanan karena ia harus mengantre, ia mengamati. Sof, punya kami dibungkus saja karena di sini enggak ada tempat. Seru Anggun galak seperti biasa. Heh, kamu mau beli apa ngerampok, kok ngomongnya kasar bentak-bentak begitu? Tegur Pak Kusno dan tentu saja sengaja. Ia yang akan masuk ke warung, menatap Anggun sambil menggeleng tak habis pikir. Terlebih bukannya malu, wanita bertubuh besar itu malah mendengkus sembari meliriknya sinis. Ah, mah. Makan di sini saja. Aku enggak mau makan di rumah, jijik. Rengek Dava. Sofia yang diam-diam masih menyimak, menjadi bertanya-tanya dalam hatinya. Jijik. Memangnya sekotor apa keadaan kontrakan sekarang? Hingga sekelas Dava yang terbilang tak kalah jorok dari orang tuanya sampai menganggap keadaan kontrakan menjijikkan.